Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa tragis pembantaian Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947 pada saat pasukan kolonial Belanda mengeksekusi secara keji lebih dari 400 warga sipil yang dianggap mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Monumen Rawagede ini juga menjadi simbol perjuangan rakyat Karawang dalam mempertahankan kemerdekaan dan sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang yang telah gugur demi tanah air. Pada masa militer Belanda, pasukan kolonial mendatangi Rawagede untuk mencari pejuang bernama Lukas Kustario. Karena warga menolak memberi informasi, Belanda melakukan penembakan massal terhadap warga tanpa pandang bulu. Keluarga banyak yang kehilangan anggota keluarganya di peristiwa tersebut. Bahkan laki-laki dewasa yang ditemukan saat itu dibunuh tanpa proses hukum. Luka sejarah itu menjadi dasar penting berdirinya monumen ini untuk mengenang para korban. Rawagede bukan hanya sekedar tugu peringatan, tetapi juga pengingat atas pengorbanan rakyat Karawang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Melalui monumen ini, generasi muda diharapkan menyadari bahwa kemerdekaan itu sulit untuk dicapai. Pada tahun 2011, pemerintah Belanda menyatakan permintaan maaf dan menunjukkan pengakuan internasional pada peristiwa ini. Tuh, itu orangnya tuh, yang pakai hijau. Ini Bapak Negara Belanda 2 tahun. Ini Menteri Luar Negeri. Ya kebetulan sekarang pengelolaan pengurusan diberikan jadi pangkat generasi penerus. Tapi bagi narasumber mah ya masih tetap aja Bapak. Ini Bapak yang menciptakan ini, mendesain segala macam. Pemerintah daerah serta beberapa lembaga telah melakukan upaya revitalisasi kawasan Monumen Rawagede, menjadikannya tempat sejarah yang lebih layak dikunjungi. Pembangunan fasilitas pendukung, taman, serta perawatan area makam dilakukan agar pengunjung lebih nyaman saat berziarah dan belajar sejarah. Monumen ini juga kerap digunakan untuk memperingati Hari Pahlawan dan tragedi 9 Desember setiap tahunnya. Menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait Monumen Rawagede. Jadi, Monumen Rawagede merupakan tempat bersejarah penting yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Karawang. Nah, di sini dengan adanya pemeliharaan dan revitalisasi, diharapkan rakyat Indonesia dapat mengingat bagaimana perjuangan rakyat Indonesia di zaman dahulu dalam melawan para penjajah. Dengan adanya pemeliharaan dan revitalisasi juga, diharapkan rakyat Indonesia dapat tertanam di dalam dirinya rasa cinta tanah air dan nasionalisme, dan semoga juga rakyat Indonesia dapat teredukasi. Terima kasih.
Jadi di lokasi kedua ini kita akan ke Petilasan Jakatingkir di Karawang. Petilasan Jakatingkir di Karawang merupakan salah satu situs bersejarah yang dipercaya menjadi tempat persinggahan Jakatingkir, tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Pajang. Di lokasi ini masih tersimpan jejak budaya dan peninggalan yang berkaitan dengan perjalanan beliau. Tempat ini menjadi pengingat bahwa Karawang memiliki peran dalam cerita perjalanan para tokoh besar masa lalu. Ketika Joko Tingkir menginjakkan kakinya di tempat itu pada tahun 1418, jadi 1418. Nah, pada tahun itu beliau kesini itu singkat aja ya, misinya itu memang apa yang beliau cari itu, beliau itu melakoni titah gurunya yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Kanjeng Sunan minta ke Joko Tingkir itu pergi ke Tatar Pasundan itu untuk mencari seorang guru, kalau di balik lagi guru kerohanian, atau disebut di itu yang ngaji diri lah, istilahnya dari syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat itu. Nah, beliau mengajinya di sini. Jadi inti dasar ilmu atau pengetahuan yang beliau cari di sini itu dengan sebutan nabi sejatinya manusia, sejatinya manusia. Nah, itu sampai di sini. Ini tempatnya namanya Muara Pitu. Ada yang dari Jawa nggak? Berarti nggak Pitu. Itu tuh 7 ya. Jadi Muara Pitu kalau benar. Kenapa diambil dari bahasa Jawa ya? Emang aja di sini mah dulu sepuhnya yang menjadi guru dari Joko Tingkir memang dari Cirebon asalnya, dan beliau pun mewarisi bahasa Jawa itu di sini lekat sampai sekarang. Nah, saya aja kalau sehari-hari di keluarga besar ngomong Jawa. Jadi kalau ngobrol sini ada 2 bahasa, Jawa agak nanti saya tikriwah gitu, ini Sunda, ini Jawa gitu. Nah, jadi intinya Joko Tingkir itu di sini bertapa. Ya, beliau berguru ke sosok kiai yang bernama Kiai Cepret. Nah, selama beliau bertapa di sini, beliau ditemani oleh sosok orang tua yang bernama Wit Buntet. Nah, kalau yang Kiai Cepret nggak di sini, kalau di sini Joko Tingkir itu bareng Wit Buntet. Nah, kalau ngaji sama yang Kiai Cepret itu adanya di Masjid Nurul Iman yang nggak jauh dari monumen. Ada di depan ada kantor Masjid Nurul Iman, itu patilasannya yang Kiai Cepret. Peninggalannya dari Langgar, terus dibikin musola sampai sekarang bikin masjid. Jadi sejarah singkat perjalanan Joko Tingkir sampai sini itu belum jadi apa-apa, masih berkelana, masih dia itu masih menuntut ilmu, dan terakhir tingkat penyempurnaan ilmunya itu ya di sini. Beliau ngaji Sejatining Manusa. Nah, sepeninggalnya beliau dari sini kembali lagi ke Demak. Jadi gini, ketika beliau meninggalkan Demak menuju ke sini, Raja Sultan Demak waktu itu masih Raden Patah. Nah, ketika beliau meninggalkan tempat ini kembali lagi ke Demak, sudah turun ke tahta ke menantunya Sultan Trenggono. Jadi lamanya Joko Tingkir di sini itu yaitu turun tahtanya Raden Patah ke Sultan Trenggono. Nah, lamanya Joko Tingkir di sini. Nah, setelah dari sini beliau kembali ke Demak. Kebetulan di Demak itu lagi diadakan sayembara adu jago untuk calon panglima perang atau lurah tamtama kerajaan Demak. Nah, beliau ikut di situ. Kalau zaman sekarang bilang mulai meniti karir di kerajaan itu, nah beliau di situ. Dari sayembara beliau menang karena memang kasatnya luar biasa, dari panglima perang sampai dinikahkan sama putrinya Sultan Trenggono. Akhirnya beliau dikasih tanah Pajang, dan ketika Demak runtuh atau habis masa kejayaannya berdirilah Pajang. Jadi kerajaan Islam itu pertama Demak, terus kedua Pajang, terakhir Mataram. Dan setelah Mataram baru Republik sini. Setelah Mataram kan ada Mataram kuno, Mataram sini banyak. Jadi kalau Jakatingkir mah nama kecilnya Karebet, setelah dewasa pemuda Jakatingkir, setelah menjadi Sultan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Itu cerita singkat. Jadi intinya kalau ada yang nanya, Pak Jakatingkir bisa jauh-jauh ke sini ke Rawa Gede?
menuntut ilmu, mencari sosok guru, dan gurunya di sini yang bernama Kiai Cepret. Dan yang dia pelajari bukan ilmu kesaktian, ilmu kerjaan bukan, karena kalau kerjaan sama saya doa jangan bilanglah beliau mah udah luar biasa, karena kan yang Sunan Kalijaga sekalian berani berkata bahwa Joko Tingkir itu diciptakan oleh Gusti Allah untuk tertandingi pada masa itu. Nah, jadi hanya Sunan Kalijaga mau di sini karena takutnya Joko Tingkir itu memang kesaktiannya luar biasa, itu nggak bisa nahan amarahnya atau nafsunya. Nah, jadi makanya disuruh ngaji dengan ilmu pengetahuan yang dia cari itu sejatining manusia. Sama kemarin kalau kemarin kan kita saya sempat baca gitu ya, katanya Joko Tingkir dikenal karena kesaktiannya sampai semua hewan yang dekat tuh pada mati gitu. Nah itu, terus sampai membentuk bukit Hunyur gitu, jadi dari gini, dari jadi bangkai-bangkai binatangnya. untuk ditanyain, makanya kalau tadi kan dia singkat perjalanan aja. Nah, jadi ketika Joko Tingkir bertapa di sini di dalam ini ada tempatnya. Jadi saking memang luar biasanya beliau, mungkin dijaga oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dibersihkan tempat duduknya atau tempat tirakatnya aja, jangan sampai kena kotoran makhluk yang sisa burung. Nah, makanya burung ketika terbang mau melewati, ketika beliau duduk pun belum sampai melewati udah jatuh. Nah, akhirnya karena takut bau, ya akhirnya ditutup pakai tanah gitu. Itu yang sekarang lagi kembali. Kalau dulu memang kayak gundukan tanah, coba sekarang udah diperbaiki seperti itu. Nah, itu dia yang sebelah sananya, yang ada 4 kali itu. Nah, itu. Nah, jadi beliau duduknya di sini. Jadi burung itu baru nyampe situ, belum sempat melewati beliau udah jatuh. Kalau memang burung itu memang arahnya dilihatnya mau melewati beliau lagi duduk bertapa, jadi baru sampai situ udah jatuh. Ya saking banyaknya takutnya bau, akhirnya ditutup semua itu. Oke, ya bentuk Hunyur gitu. Nah, sampai sekarang Hunyur itu buat pagelaran wayang golek kalau di acara awalnya. Berarti kalau misalnya ada wayang golek di sebelah sini. Iya, di situ. Nah, itu teh Hunyur, gundukan teh kuburan manuk gitu teh. Dan bahkan sampai sekarang pun subhanallah pesawat aja belum nyampe lewat di atas ini. Ketika mau ke sini selalu ke arah selatan atau ke arah utara. Jadi belum ada yang pas di atas ini. Sampai sekarang itu bukan meter. Tapi kalau udah jauh hari pesawat ada melewat. Tapi kalau udah deket pasti ke selatan atau ke utara. Jadi belum pernah ada yang pas di atas ini lewat. Ya nggak tahu lah kalau di atas lihatnya mungkin apa, karena burung aja jatuh gitu. Karena saking memang dilindungi, karomahnya itu luar biasa. Jadi kali ini mah yang namanya karomah dari Gusti Allah yang dititipkan ke tempat ini itu bukan karena sosok kehadiran Joko Tingkir. Jadi ketika Joko Tingkir Gubus ini pun ini udah dikeramatkan oleh warga sekitar. Nah, dulu mah disebutnya ada warga sekitar yang belum banyak lah, masih istilahnya yang Cepret itu menyebarkan dan meluaskan ajaran Islam di sini itu, masih dengan nama Pedusunan Muara Pitu. Nah, setelah Joko Tingkir kembali lagi ke Demak, nah baru di sini masyarakat semakin banyak. Akhirnya karena Muara Pitu itu nama yang memang tempat yang dikeramatkan, jadi enggak boleh dijadiin nama desa, akhirnya diganti desa mah jadi Rawa Gede. Nah, Rawa Gede saking luasnya, nah, pas jadi Rawa Gede baru pertama dibikin kepala desa pertama Rawa Gede bernama Kitongtang. Karena saking luasnya desa Rawa Gede itu tahun 7 berapa dimekarin menjadi 4 desa. Ya ini induknya Balongsari, pemekarannya Sekarwangi, Mekarjaya, Purwamekar, itu pemekarannya. Kalau ngomong Rawa Gede luas 4 desa. Jadi kalau Bapak Joko Tingkir mana Rawa Gede, banyaknya nyari kemana-mana karena memang Rawa Gede 4 desa. Nah, kalau Joko Tingkir di mana? Balongsari, nah baru ke sini.
Jadi ini induknya Balong Sari, termasuk yang di monumen pun agresi Belanda itu di tahun 47 masih rawa gede dulu mah agresi mah pada masih rawa gede belum Balong Sari. Itu setelah kemerdekaan jauh sama ini. Jadi ini mah tadi yang disebutkan perjalanan itu sepengetahuan di Rukun Cisekutu di tahun 1418 Masehi. Ini udah berapa abad tuh sampai sekarang? Abad ini kan 100 tahun ya. Berapa satu abad itu? Ini berarti dari 1400 sampai sekarang itu udah 2025. Udah berapa abad? Ini pengkajian bukan yang sekandar kan kadang-kadang ada ngaku kok bisa dapat di situ di bidangnya takutnya ngaku-ngaku lah ya. Tapi insya Allah alhamdulillah udah dibuktikan dari Demaknya, Kudusnya, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura udah nyampe. Bahkan orang Karawang tertinggal sampai sekarang masih baru tahu Joko Tingkir ada di sini. Berarti rasanya orang Karawang mah. Kalau orang sana udah tahu semua. Misalnya 75% kayaknya udah kesini semua dari Demak, Kudus, Jawa Timur, Jawa Tengah mah 75% udah kesini. Dari Jogja, Surabaya, Semarang, Madura, bahkan dari Irian, Gorontalo ini nyampe. Terus kemarin ada yang dari Kalimantan yang menelusuri jejak sejarah, apalagi yang menituakan beliau sudah nyampe semua di sini. Kan makamnya kan berapa ada di Lamongan, ada di Sragen, ada di Kota Gede. Kalau di sini mah memang Patilasan. Kunci dari masyarakat. Kalau saya belum ada. Oh belum. Nggak muat ya, mesti dirubah. Berarti Bapak yang ke Harusnya 17, kemarin ada selingan dari ini karena saya memang belum siap. Tapi saya dari ini udah ngikut. Nah ini kakek, ini kakek. Nah, besar itu di sini ada Bahadim 17 mungkin sekarang ya saya tetap. Karena kan saya emang pegang SK dari Dinas Pariwisata dan Budaya. Dan disebutnya kalau istilah dinas itu Julu Pelihara. Kayak monumen ada juga Julu Pelihara. Kabupaten Karawang itu dari bupatinya Ibu Seli dibentuk untuk mengurus tempat-tempat bersejarah seperti itu, dibentuknya petugasnya disebutnya Julu Pelihara. Nah itu di SKI sama kepala dinas dan bupati. Nah ini peninggalan apa? Contoh sedikit peninggalannya nama-nama pusakanya. Banyak kalau dikeluarin pusaka itu di tempat itu di bulan Maulid. Tepatnya tanggal 13-14 Maulid itu pusakanya dipajangin dan di situ ada pagelaran yang setahun sekali. Dan pusakanya aturan di sini dari dulu kalau bukan di bulan Maulid jangan dikeluarin, dilihat aja nggak boleh. Ya, cuma dikeluarinnya setiap tanggal 13-14 di bulan Maulid itu pun baru berapa hari, 3 hari. Setelah 3 hari dimasukin lagi. Ada tanggal 17 yang orang mau lihat juga nggak bisa. Ada memang aturannya dari sepuh dulu masih seperti itu. itu giginya Joko Tingkir. Yang nggak tahu itu ada peninggalan. Nah kan yang masih ada mah ini nih. Kan ini ada matinya. Cuman yang ini udah nggak ada, ini masih ada. Nah kalau ini kemungkinan pakainya beliau nggak yang di sini. Nah tasbih masih ada, panggil masih ada, baju udah nggak ada karena udah lama. Buli-buli udah nggak ada, gigi udah nggak ada, uang ada. Uang yang tengahnya bolong itu. Udah. Kalau cis itu bentukannya kayak apa ya Pak? Kalau cis itu bentukannya emang ini udah lama sih memang udah nggak ada, jadi apa ya kayak cis itu susah diikuti sih. Dan juga kurang jelas soal itu karena nggak mengalami karena masih kecil mungkin. Karena semenjak saya tahu itu udah nggak ada cis. Ya, atau perhiasannya
Ini boleh pasang dari sini, dari depan boleh nggak? Nah, konon beliau itu ini dibentuk seperti makam atau kuburan itu bukan serta-merta makamnya beliau, bukan, karena sejatinya itu katanya dulu nih di bawah ini tuh misi dataran dulu itu beliau itu duduknya itu di tunggul pohon jati. Nah, yang di dalam itu kemungkinan besar tempat duduk beliau tunggul pohon jati. Ini makam almarhum Joko Tingkir, Ya, Pak. Joko Tingkir ini. Berarti di sini tuh ada itu pohon jati ya Pak? Iya, pohon jati. Nah, beliau katanya duduknya di situ di tunggul pohon jati. Dulu mah bangunan musuhan. Iya. Itu bukan goyang karawang, itu bukan dari jaipong atau pinggul digoyang-goyang, bukan. Nah, goyang karawang itu karena memang Karawang itu dari dulu, dari zaman Eyang Syekh Kuro yang di Pulau Kelapa itu, yang disebut goyang karawang itu ya zikirnya ya la ilallah. Nah, itu goyang karawang aslinya itu. Makanya tawasul menggema di kota, di Kabupaten Karawang itu luar biasa. Hampir setiap malam di Kabupaten Karawang ada yang bertawasul. Karena di makam ini malam ini, di makam ini kan malam Selasa, di Syekh Kuro malam Sabtu, terus di Masjid Agung malam Jumat, itu semua malam itu terisi kalau di Karawang. Makanya tersornya goyang Karawang. Maaf, bukan goyang pinggul ya, itu isinya goyang Karawang itu berzikir. Yang goyangnya leher ya itu goyang Karawang yang sebenarnya. Ini makamnya dengan nama Uyut Buntet. Dulu beliau yang mendampingi Joko Tingkir ketika bertapa di sini. Sosok ini dengan nama Uyut Buntet. Walau nama sebenarnya siapa, cuma yang di sini dengan Uyut Buntet. Udah. Ini keluarga ini masih ada di sini. Oh, walau sampai sekarang belum ada keturunan beliau, karena memang tidak ada yang tahu sejarah beliau itu dari mana asalnya, nggak tahu. Oh, Jadi ceritanya itu ketika Joko Tingkir sampai ke sini itu beliau itu sudah ada di sini. Jadi manusia pertama yang ditemui Joko Tingkir di sini itu dia, yang menjawab salamnya Joko Tingkir ketika Joko Tingkir di sini tuh nggak ada orang, walaupun nggak ada orang kan aturan Islam tetap harus salam. Nah, ketika Joko Tingkir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sohibul tempat, ada yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kalau bertakwa beliau yang nemenin, kalau waktunya ngaji ke tengah kampung sama yang kecil ya. Di area petilasan ini ada satu titik yang cukup unik dan sering didatangi orang, yaitu air mulang. Dinamakan air mulang karena aliran di sini dipercaya pernah berubah arah. Perubahan arah inilah yang membuat masyarakat sekitar menyebutnya sebagai mulang, yang berarti kembali atau berbalik. Tempat ini juga sering didatangi banyak orang karena airnya dianggap sebagai air berkah atau air pengasihan. Halo Sobat Makan nih, kali ini kita akan mereview makanan khas Karawang. Di sini kita ada soto tangkar dan juga sorabi hejo. Nah, soto tangkar ini tuh isinya ada daging sapi ya teman-teman, dan juga sorabi hijaunya ini ada saus atau kuah kinca yang terbuat dari gula merah dan juga santan. Nah, mari kita cobain dua makanan khas Karawang ini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cobain.
Gimana teman-teman? Enak. Enak banget. Sama Rasanya mirip gulai dikit lah. Ini kuahnya nih teman-teman. Enak banget guys, guys. Kuahnya seger banget. Kuahnya tuh creamy dan seger banget sih. Ini cocok banget buat dimakan pas hujan-hujan gak sih? Betul banget. Terus dagingnya juga kayak lembut banget gitu loh guys. Kita coba ya guys. Kalau belum pakai gula rasanya asin guys. Iya guys. Kita cobain pakai gulanya. Kuahnya. Pakai kuahnya. Enak. Manisnya Rasanya jadi pas. pas. Iya banget. Ada asinnya, ada manisnya. Mantap. Yes. Approve. Kita cobain tanpa saus kincaya dulu ya. Teksturnya kenyal, rasanya nggak manis. Gimana? Rasanya lebih ke asin gitu ya. Sekarang kita coba saus kincanya dulu guys. Sausnya enak banget. Sausnya tuh kayak kental gitu. Terus kayak rasanya manis gitu. Sekarang kita lanjut digabungin aja ya. Kita coba serabinya pakai saus kincanya ya. Rasanya kayak jadi lebih pas gitu. Kan tadi serabi hijaunya kayak asin gitu. Nah sausnya tuh kayak manis gitu. Jadi asin campur manis jadinya menyatu. Ya bener, ini perpaduan yang pas banget. Kayaknya ini emang harus pakai saus kincanya deh.
mari parepe rapi, rempuk jukung gawe ikhlas pinekanan, saerea gotong royong babarengan, sadulur sauyunan sabilulungan, Karawang Makalangan silih ayoman, rempuk jukung gawe ikhlas pinekanan, saerea gotong royong babarengan, sadulur sauyunan sabilulungan, Karawang Makalangan silih ayoman.